Pinjaman online ilegal atau pinjol belakangan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak jarang, mereka yang terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih oleh pinjol ilegal. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman online yang ilegal, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdaftar atau tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menggunakan media pesan singkat berupa SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran, kemudian pemberian pinjaman yang sangat mudah, bunga atau biaya pinjaman serta denda yang tidak jelas, adanya ancaman teror, intimidasi, maupun pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar, tidak mempunyai layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas, lalu meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam, dan yang terakhir, pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Dan dengan mengetahui ciri-ciri peminjam online yang ilegal, kita dapat terhindar dari jerat utang serta praktik-praktik tak etis dalam penagihannya. Empat FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nah, balik lagi ngomong sama Bli Dharma Sanjaya ya. Tadi katanya anak-anak muda ya, generasi Z ini kurang minat menjadi teknisi AC karena sense-nya itu tukang, begitu gengsi, minder. Padahal sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kita bisa lihat pengalamannya Bli Dharma Sanjaya ini, bahkan dia menceritakan dirinya, bahkan teman-temannya juga yang menjadi katanya tadi tukang AC itu bisa sampai ke luar negeri ya Bli ya. Ya, Kita benar. cerita nih suka-sukanya daripada menjadi teknisi AC ini seperti apa Bli? Ya. Sukanya. Ya, sukanya ya dapat uang. Ya, Sukanya. dapat uang. Biasa Oke, itu kan cuan ya Bli ya. cuan ya. Oke. Kita kalau jadi tukang AC itu kan kita kerja langsung dapat duit. Jadi saya juga sukanya dari menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah teman dan relasi. Sukanya seperti itu. Oke, tapi kalau kita ngomongin sukanya itu pasti ada. Nah, dukanya pasti ada juga, Bli. Dukanya apa nih secara umum? Ya, dukanya ya setiap pengusaha pasti punya duka. Ada ya. Kalau kita baru awal ya, ya kita dari kecil ya, dari jadi tukang. Ya dukanya itu banyak ya, kita dapat ditipu, dapat apa namanya, tipu dalam arti apa nih, ada yang nggak bayar gitu pada ya, saat servis apa gimana? Kadang-kadang kita sudah minta seperti ini, dia bayar segini gitu. Artinya ini gini loh, saya benerin ini sudah bilang sesuai dengan perjanjian, tiba-tiba dia sedikit bayar, itu hasilnya. Gitu. Saya dibilang tukang tipu, ini banyak. Padahal kita sudah perjanjian, ini rusaknya ini bayarnya segini. Kemudian dukanya ya kita banting ya sesama teman ya. Kadang-kadang itu udah banting harga itu. Jadi kalau jasa itu kita dibayar murah itu kan asalnya tidak fair ya. Ya kita ada ongkos transport, kita untuk makan, minum, dan untuk tabungan kita. Kalau itu dibayar murah ya tidak tercapai. Jadi kita beli bensin aja. Oke. Ya, beli nasi, bensin itu aja. Jadi keharian kita tidak dibayar gitu istilahnya. Jadi itu suka dukanya. Kalau lagi dukanya ya seperti itulah. Kadang-kadang kita sudah perjanjian ya. Dia nanya berapa ongkosnya, apanya rusak, ini saya jelaskan, ternyata dia benerin sendiri. Padahal kita sudah dipanggil, tiba-tiba di sana nggak jadi. Wah Pak, saya sudah di jalan Pak. Oh adik maaf ya, sudah saya benerin. Seperti itu, saya dibohongi. Kadang-kadang dia nanya-nanya harga, terus dia panggil temennya. Ini bilang rusak ini, ganti dah itu. Seperti itu. Jadi cuma nanya-nanya aja kerusakannya di mana, kemudian mencarinya yang orang lain begitu Bli? Ya. Sering seperti itu? Sering. Oke, ya. Tapi selama ini mengatasinya seperti apa Bli?
Tetap Ya, ikhlas saja. tetap ikhlas. Jadi ya namanya konsumen ya, ya apa maunya dia ya kita apa namanya ikuti aja. Kalau dia maunya kita pakai jasa kita ya kita layani. Kalau tidak ya biarin aja. Mungkin itu bukan rezeki kita. Jadi saya berpikir gini aja, kalau memang sudah ada rezeki dari Tuhan, dapat job ya saya lakukan, itu rezeki saya. Oke, baik. Berarti seikhlas itu ya, meskipun dengan berbagai dukanya, kemudian tetap dijalanin dan ya kalau rezeki nggak kemana begitu ya, Ya. Bli ya. Oke, kita ke live chat YouTube channel RRI Singaraja Official dari Germa. Mantap, salam Singa Muda. Wah, ini mungkin sama WMS ya. Tusat semangat Pak Teknisi. Padahal kalau dipikir-pikir setiap kantor pasti ada AC-nya. Tapi kok cari teknisi sulit sih dicari. Nah, gimana katanya menurut Bli? Ya, mungkin ini yang jadi sulit tuh gini ya, informasi. Jadi saya dan teman-teman itu yang jadi tukang apa namanya informasi di tukang AC itu cuma di WA atau di Facebook. Jadi belum sampai ke radio, ke teman-teman yang sudah ada followernya banyak. Nah, sebenarnya itu yang menjadi apa namanya peluang ya, kita promosi di teman-teman yang sudah jadi selebgram. Nah, untuk itu sebenarnya teknisi itu banyak, tidak terlalu banyak ya. Ya. Nah, yang di teknisi itu pemain lama ya. Kalau yang baru-baru belum tahu saya. Yang pemain lama itu sekitar ada 25 lah. Ya. Karena tukang AC itu sulit dipanggil karena jobnya memang banyak. Ya. Jadi beda, pekerjaannya banyak tetapi tenaganya sedikit. Dan itu pengerjaan AC itu juga nggak bisa, kalau satu hari itu bisa 3, bisa 5 itu paling banyak. Jadi kalau lebih dari itu nggak bisa. Nah, jadi Nggak bisa waktu ya. Jadi makanya konsumen tuh cari tukang AC susah ya, Ya, benar. karena sedikit ada tenaga teknisi, jobnya banyak, dan teknisi itu juga kekurangan waktu. Ya. Jadi karena itu tadi ya, ini kayak lebih ke susahnya, khususnya untuk tamatan baru atau mungkin anak muda Gen Z ini yang tidak mau menjurus ke menjadi teknisi ini ya, Bli ya, teknisi AC ini atau tukang AC ini begitu ya. Nah, berarti apa nih yang sebaiknya anak-anak muda lakukan, Bli, terkait dengan mindset yang selama ini mungkin udah mereka tanamkan begitu tentang tukang AC ini? Ya. Kalau saya sarankan sih untuk anak-anak muda, mending kita kalau suka ya bagian teknik ya kita bergaul dengan teman-teman yang di bidang teknik. Nah, jadi kita share sama dia, ya bilang, kakak itu kak saya mau gini jadi tukang AC, gimana rasanya ya itu penghasilannya gimana. Sebenarnya situ ya karena komunikasi. Jadi jangan dilihat jeleknya aja. Tukang AC itu jeleknya lihat. Oh, itu bawa tangga, bawa freon itu sama alat itu. Ya kelihatan ya orang kayak gini, tukang itu ya asalnya kayak orang jelata itu ya. Kalau dilihat mendingan saya kerja PNS lah. Gengsi ya. Saya mendingan kerja di kantoran lah gitu ya. Kantor lah lebih keren itu. Meskipun lulusannya mungkin padahal kemarin di SMK yang sejalur gitu ya, Bli ya. Iya. Tapi mereka mungkin mikirnya mending di kantoran. Nah, seperti apa, Bli? Ya memang ya itu realita ya. Ya saya tidak memungkiri juga, memang realitanya seperti itu. Tapi namanya kalau kita sudah hidup ya kita pikirkan kita mau kemana itu, masa depan apa saya cari. Dan juga kalau memang kita tidak punya skill ya kita belajar. Jadi jangan pikir kalau kita kerja jadi kantoran itu gajinya gede. Coba lihat teman-teman di bagian AC, itu pengusaha semua. Pasti kalian heran, itu penghasilannya miliaran. Nah, saya aja teman-teman di asosiasi juga punya, selain WMS saya juga ada P2SB. Nah, itu sekelas Apitu. Kalau di AC itu ada organisasi tentang pendingin ya. Jadi semua pengusaha AC itu kumpul. Jadi di sana bisa sharing. Ya, Bli ya. Ya gimana
perkembangan dunia ini, asalnya Mm-mm. peralatan air pendingin, Mm-mm. pelatihan itu, Mhm. dan juga job-job yang ada di Mm-mm. Bali. Mhm. Karena di Bali itu kan pariwisata, itu Mm-mm. banyak hotel yang Hotel. memerlukan AC. Mhm. Jadi peluangnya masih bagus. Nah, jadi untuk adik-adik anak-anak muda ya, Mhm. jangan kalian gengsi. Ya, kalau memang suka teknik ya kita jalani. Nanti dengarkan saya, nanti kalau suatu saat kalian sukses, maka semua yang menyebut tukang AC yang Mhm. kumuh-kumuh itu, nah orang yang Mhm. menjelekkan kamu Mhm. pasti nanti akan mencari kamu. Nah, Mhm. tolong gini, bos, tidak bilang bos Iya. atau gimana, traktir dong gitu. Oke. Baru habis ke luar negeri atau jalan-jalan ke Jakarta tuh, Iya. enak sekali, saya bantu dong gitu, ikut Mhm. kerja dong gitu. Iya. Seperti itu. Berbalik nanti Ya, akhirnya ya. berbalik nanti. Oke, teman Pro 2 masih ada satu segmen lagi. Buat kamu yang masih punya pertanyaan boleh banget kirim aja ke WhatsApp ya di 0811399154. Bisa live chat YouTube channel RRI Singaraja Official atau mungkin live chat. Cerita daripada beli Dharma Sanjaya ini, awalnya dia coba-coba dulu mulai belajar sambil kuliah dan bekerja, kemudian sampai akhirnya membuka usaha sendiri begitu ya. Lalu sekarang sudah sampai memiliki banyak pengalaman. Bahkan katanya sekarang sudah membuka pelatihan ya Bli. Nah ini maksudnya pelatihan seperti apa Bli? Ya, saya kan di Undiksa itu tamatan Hmm. guru. Oke, ya. Saya juga orang pendidik ya. Mm-mm. Jadi saya keinginannya sebenarnya ya ingin menjadi guru atau dosen. Mhm. Nah, tapi ya belum kesampaian ya. Mungkin jodoh saya jadi pengusaha. Oke. Jadi saya buka pelatihan secara kecil-kecilan ya. Jadi tidak melalui lembaga Mhm. yang besar itu. Jadi saya sudah kerjasama dengan BLK. Mhm. Nah, jadi kalau di BLK saya ngajar pada saat ada pelatihan AC. Mhm. Nah, sedangkan kalau di Undiksa itu praktisi mengajar. Mhm. Dan kalau guru di SMK STM itu ya guru tamu, itu masih saya diajukan. Nah, untuk pelatihan yang saya omongkan ini, saya buka pelatihan di rumah. Nah, jadi saya sudah ada peralatan trainer ya untuk pasang AC, servis cleaning, ngelas itu ya, pokoknya di bidang teknik pendingin. Saya sudah tersedia di bengkel. Nah, jadi kalau anak-anak muda ya yang ingin belajar bisa saja mampir ke tempat saya. Ya, CP Sanjaya Teknik itu berada di Anturan. Nah, jalannya mau ke Selat. Nah, di sana saya akan ajarkan. Kebetulan saya nerima anak magang dari STM. Dan ini akan mulai minggu depan. Oke. Jadi sambil ini gratis apa gimana Bli? Kalau yang sudah kerja biasanya dia bilang iya ada biaya. Ya biayanya yaitu untuk kita peralatan ya, bahan-bahan. Misalkan kita ngelas itu kan ada gas, ada oksigen. Tapi di bidang pengetahuan teori, saya kalau mau belajar saya enggak bayar. Nggak bayar ya Bli ya. Tapi kalau prakteknya ya seadanya. Kalau memang ada biaya ya saya ngomong. Karena kita kan belum ada sponsor sekali tentang pelatihan ini. Saya sudah sih kerjasama dengan PT Daikin dan GRI. Tapi ya kalau di bidang untuk pelatihan itu harus dari asosiasi ya. Kalau sendiri enggak bisa. Ya. Jadi mungkin ada beberapa biaya yang tertentu ya Bli kalau ada prakteknya begitu ya. Kalau Ya, untuk benar. teorinya gratis, silakan sama-sama belajar untuk Ya. anak-anak biar tahu seperti apa sebenarnya cara pasang AC gitu ya. Pokoknya tentang itu teknisi dan juga terkait dengan las ya Bli ya tadi ya, ada di bengkel. Ada las. Oke. Waktunya udah mepet banget. Sebagai closing statement nih, apa nih yang ingin ditekankan lagi untuk anak-anak muda yang tadinya masih gengsi supaya beneran meyakinkan diri bahwa menjadi teknisi AC itu sebenarnya nggak segengsi yang seperti dia bayangkan. Seperti apa Bli? Boleh madap kamera. Oke. Kepada anak-anak muda ya yang suka ya di bidang teknik, yang punya hobi ya di bidang teknik, apalagi itu khususnya di AC listrik ya, tolong belajar lebih giat ya. Jangan kita mikirkan gengsi ya. Pekerjaan jadi teknisi itu bagus. Awalnya kita jadi teknisi, nanti akan menjadi pengusaha.
Nah, apalagi sekarang kan ada WMS ya, itu asosiasi perkumpulan pengusaha di berbagai macam usaha ada sana. Jadi itu sebagai motivasinya kita belajar ke teman-teman yang sudah sukses ya, baik dengan saya boleh, dengan yang lain boleh. Nah, itu awalnya pokoknya dari hobi ya. Dari hobi itu bisa disalurkan menjadi pekerjaan. Nah, kalau kita tidak hobi, maka apapun yang akan dipelajari itu susah. Jadi pokoknya semangat belajar, terus menggali ilmu dan lakukan pekerjaan itu dengan baik. Ya, jangan memikirkan itu pekerjaannya jelek. Jangan. Nah, kalau sudah hobi, apapun pekerjaan itu pasti bagus. Jadi pokoknya kita tetap berjuang ya demi masa depan kita. Kita laksanakan pekerjaan itu dengan baik. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya balik. Oke, Kakaknya. baik. Nah, ini ada perkataannya, jangan pikirkan kalau pekerjaan itu jelek, karena memang nggak ada ya Bli ya. Setiap pekerjaan, setiap profesi apapun itu sebenarnya baik dan sangat bermanfaat ya Bli ya. Andaikan kita tidak ada misalnya pekerja apa gitu, nanti kita nggak bisa nih hidup ini seimbang seperti itu. Nggak mungkin kan semua jadi misalnya semua jadi dagang baju gitu kan, nggak mungkin ya Bli ya. Pasti ada variasi-variasi dari profesi itu. Katanya Bli Dharma Sanjaya, katanya berjuang demi masa depan lebih baik. Terima kasih ya Bli Ya, benar-benar. ya. Sudah sharing-sharing, mungkin nanti bisa datang lagi di kesempatan berikutnya untuk membahas terkait dengan topik yang lain, dan bareng teman-teman juga WMS ya, teman Pro 2 Singaraja. Dan makasih juga untuk semua yang udah komen-komen, yang udah kirim pertanyaan dan udah dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Maka dari itu aku Iran Amora dan juga ada Bli Ya, terima kasih. Dharma Sanjaya ya. Ya, Ketemu lagi di Santai Siang berikutnya. oke.